salam peneguhan iman kita. Wite Tonggen. Sejarah Makin Ternate, Kelenteng Tian Ho Kiong, dibangun pada tahun 1657 yang beralamat di Jalan Tua Pekong, Kota Ternate. Pada tahun 1999 terjadi kerusuhan di Kota Ternate, sehingga kelenteng mengalami kerusakan dan kemudian dipugar pada tahun 2007. Pada tahun 1989, Ketua Umum Matakin almarhum Hatso Surya Hutomo meresmikan Makin Ternate di Litang Gerbang Kebajikan Ternate, Maluku Utara, yang pernah menjabat Ketua Makin Ternate, yaitu Hui Kebeng, Yap Kilam, Te Bancai, Yau Pihong. Dan Ketua Makin periode 2018-2022 diketuai oleh John T. dan Wakil Ketua Hartono Litas. Jadwal kebaktian di Gerbang Kebajikan Makin Ternate. Kebaktian umum pada hari Minggu jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Kebaktian sekolah minggu pada hari Minggu jam 10 pagi waktu Indonesia Timur. Sekian dan terima kasih. Wite Tonggen.
Selamat pagi saudara seiman umat Konghucu di seluruh Indonesia. Terimalah salam penubuhan iman kita, hanya kebajikan tian berkenan. Wei te tong tian. Sancai. Puji syukur kehadiran Huang Tian dengan bimbingan Nabi Agung Kongce sebagai genta rohani, penyedar hidup insani kita, dan restu dari para leluhur. Kita semua dapat berjumpa kembali dalam kebaktian online pada pagi hari ini dengan kondisi tubuh yang sehat di tengah pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia dan juga terjadi di tanah air yang kita cintai, Indonesia. Pada pagi hari yang berbahagia ini, kita akan melaksanakan kebaktian online bersama saya Tochin Meilau dari Makin Ternate selaku petugas protokol pada hari ini. Marilah kita semua mempersiapkan hati dan batin kita untuk memulai kebaktian online dengan melantunkan lagu pembukaan Sang Sencing. Menyanyikan lagu pujian Ya Tuhanku untuk mengiringi petugas doa sebelum menaikkan sembayang dan doa pembukaan. Sembayang dan doa akan dipimpin oleh Chow Sen Martin, pendamping kiri oleh Tochin Iming Satya, dan pendamping kanan oleh Tochin Loni Launate.
dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Wei Te Tong Tien. Mari bersama kita bangkit berdiri. Tinggalin. Ya.
pencipta alam semesta, di tempat yang maha tinggi dan maha mulia, cincai. Kehadapan Tancang Casang Kungce Tian Semutuo, penuntun dan penyedak iman rohani kami, cincai. Kehadapan segenap para senming dan leluhur yang kami hormati dan kami cintai, terimalah sembah sujud dan bakti kami. Sancai. Bersatu di dalam doa. Kehadirat Wang Tian Santi, Halik pencipta alam semesta, di tempat yang maha tinggi dan maha mulia, dengan bimbingan Tak Cheng Casang Kungce Tian Semutuo, restu para segenap senming dan leluhur yang kami hormati dan kami cintai, cincai. Semoga berolehlah kami kekuatan dan kemampuan untuk membina diri, menjunjung tinggi kebenaran, dan menjalankan kebajikan. Puji dan syukur kami panjatkan atas rahmat dan ridho Tien, sehingga pada pagi hari ini diperkenankan kiranya kami berhimpun kembali melaksanakan kebaktian suci secara virtual ini. Dan semoga kiranya kebaktian suci virtual yang kami laksanakan ini adalah selalu di dalam rahmat dan ridho Tien, hingga bolehlah mengetuk hati rohani kami dan meneguhkan iman, serta setia kepada firman Tien, hidup selaras dengan watak sejati, menempuh jalan suci, menggemilangkan dan mengamalkan kebajikan yang boleh menurunkan berkah sentosa atas penghidupan yang kini dan selama-lamanya. Ya Wang Tien, pada saat ini kami pun berdoa bagi nusa bangsa kami, bangsa Indonesia, yang saat ini tengah dihadapkan kepada pandemi virus penyakit menular COVID-19. Semoga kiranya diberikanlah kekuatan dan kemampuan bagi kami, para pemimpin bangsa kami, para tenaga medis, dan segenap instansi terkait, agar kami mampu menghadapi dan menemukan solusi dalam menghadapi pandemi ini. Hingga bolehlah kami melaksanakan dan menunaikan hidup kewajiban kami seperti sedia kala, dan bolehlah kami menemukan solusi sehingga kami dapat mengatasi pandemi ini, sehingga kami dapat kembali beribadah di tempat ibadah kami masing-masing. Puji serta syukur kami panjatkan kehadirat Tien. Semoga dijauhkanlah kiranya hati kami dari segala kelemahan, dari geluh-geluh kepada Tien, dari sesal penyalahan kepada sesama manusia, melainkan kami dapat selalu tekun belajar hidup benar dari tempat yang rendah ini, terus maju menuju tinggi, menempuh jalan suci. Dikuatkanlah hati dan iman kami. Kami yakin
Tien senantiasa mendidik, membimbing, dan menyertai hidup kami. Maha besar Tien Halik Pencipta alam, Tien melindungi kebajikan. Wah i sakti, wai Tien Yoda. Sanjay. Pak Chan Chan Kui. 8 pengakuan iman. Zhang Xin Wang Tian. Sepenuh iman percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Zhang Zheng Cui De. Sepenuh iman menjunjung kebajikan. Zhang Li Ming Ming. Sepenuh iman menegakkan firman gemilang. Zhang Ze Huisen. Sepenuh iman menyadari adanya nyawa dan roh. Zheng Yang Xiao Se. Sepenuh iman memupuk cita berbakti. Zhang Shen Mu Tuo. Sepenuh iman mengikuti getar rohani Nabi Kongzi. Zhang Jin Jing Su. Sepenuh iman memuliakan kitab susu dan uji. Zhang Xing Tak Tau. Sepenuh iman menempuh jalan suci. Sanjay. Cikung. Sai Cikung. San Cikung. Wai tak Tong Tian. Sanjay. Pembacaan ayat suci akan dibawakan oleh Chow Sen Yau Pi Hong dari Makin Ternate. Selamat pagi saudara seiman umat Konghucu di seluruh Indonesia. Terimalah salam penumbuhan iman kita, Wei Te Tong Tian. Pembacaan ayat suci pada pagi hari ini diambil dari kitab susu Kitab Suci Jilid 4 pasal ke-8. Nabi bersabda, pagi mendengar akan jalan suci, sore hari mati pun ikhlas. Sekian pembacaan ayat suci pada hari ini. Terimalah salam penumbuhan iman kita, Wei Te Tong Tian. Menyanyikan lagu pujian Sinar Pancaran. Para tocin yang terkasih, seluruh lagu pujian yang dibawakan pada hari ini dipandu oleh Tocin Riani Misi, Tocin Priscilia Laseri, Tocin Lince Anggrek, dengan pengiring musik oleh Tocin Felix Halim dari Makin Ternate. Membongkok diri
menyanyikan lagu pujian Kasih-Mu Tuhan. Pada hari ini dibawakan oleh Bapak Ketua Umum Matakin Pusat, Swese Budi Santoso Tanuwibowo. Salam kebangsaan Indonesia. Weite Tung Tien. Para Taucin terkasih, saudaraku umat Konghucu dimanapun berada. Marilah kita sama-sama membuka salah satu kitab suci agama Konghucu, Sesu, terutama di bagian Lun-I, bab 4, ayat yang ke-8. Nabi Konghucu bersabda, pagi mendengar akan jalan suci, tahu, sore hari mati pun ikhlas. Ayat ini sudah sering kita dengar. Ayat ini sudah sering dibawakan oleh para pengkhotbah di setiap kebaktian dimanapun. Kita tidak asing lagi mendengar jabaran tentang ayat ini, di mana Nabi Konghucu menegaskan, menasehatkan agar kita selalu hidup lurus di dalam jalan kebenaran, jalan suci, agar kapanpun kita mati, kapanpun kita dipanggil, kita siap, karena telah berjalan di rel yang benar, yang sesuai firman Tuhan yang kita junjung bersama. Tapi saudara-saudaraku semua, akhir-akhir ini, terutama 3-4 bulan terakhir ini, ada yang lain nuansanya kalau kita mendengar kata mati. Sehingga saya tergelitik untuk membuat sebuah puisi yang ada baiknya saya bacakan lebih dahulu. Judulnya untuk kita renungkan. Kematian yang samar bak bayang, terasa begitu dekatnya sekarang. Siapapun bisa dijemput tiba-tiba. Tak peduli kaya, miskin, tua ataupun muda. Maka
Maka sebelum terlambat, bertobatlah. Bertobatlah selagi masih sempat. Buang semua kotoran dendam kusumat. Jangan sampai jadi sumbat penghambat. Penghambat apa, para Tojin? Penghambat beban bagi perjalanan kita kalau sudah dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Esa. Semalam saya terjaga bangun dini hari. Selama COVID-19 ini, jadwal tidur saya dan mungkin para Tojin terganggu. Waktunya siang tertidur karena kecapean, malamnya begadang. Nanti pagi-pagi saatnya bangun, tidur lagi, bangun-bangun sudah siang. Jadwalnya tidak lagi sesuai aturan yang selama ini kita jalankan. Saat dini hari ketika teman-teman muslim sedang sahur, saya terbangun dan membaca sebuah kiriman video yang dikirim oleh seorang sahabat. Dalam video itu yang dibuat oleh salah seorang penderita COVID-19 yang lolos dari maut, dia bersaksi, menceritakan perjalanannya selama sakit, mulai dari tertular sampai masuk ke ruangan kritis. Teman-temannya di ruangan kritis itu satu persatu dijemput maut, dan betapa takutnya beliau. Namun kemudian beliau selamat, dan beliau ceritakan betapa sakitnya akibat pandemi COVID-19, betapa nyawa itu seakan sudah ada di ujung tanduk. Betapa dia sangat berterima kasih pada orang-orang yang telah menolongnya, mulai dari keluarganya, istri, anak, keponakan, temannya keponakan, atasannya, sampai tentu saja para dokter dan perawat yang merawat, yang rela mempertaruhkan keselamatannya untuk menolong pasiennya. Di sini yang orang-orang yang selama ini mungkin agak kurang simpatik pada dokter tertentu, saatnya untuk bisa melihat kenyataan betapa banyak sekali, masih banyak dokter yang begitu besar dedikasinya, perawat yang begitu luar biasa pengorbanannya untuk menolong sesamanya. Dan dalam video itu diceritakan betapa hidup itu ternyata sangat riskan di saat-saat sekarang. Tidak ada satupun yang bisa menolong. Apakah itu kekayaan, apakah itu ilmu yang kita miliki, gelar yang panjang yang kita sandang, maupun pangkat tinggi yang kita jabat. Semuanya serba relatif. Dan ketika orang-orang berada dekat dengan sang maut, dengan kematian, mereka baru sadar betapa hidup kita mungkin masih banyak yang perlu kita koreksi sebelum saatnya nanti terlambat. Kematian memang akan datang. Semua orang pasti bisa memastikan bahwa suatu ketika akan dipanggil pulang olehnya. Namun tidak ada seorang pun yang tahu kapan itu terjadi. Dan di saat pandemi ini, rasanya peluang untuk dijemput kematian bagi kita semuanya lebih besar daripada biasanya. Marilah kita semua para Tojin, kita hayati, kita renungkan sabda Konghucu tadi. Pagi mendengar jalan suci, pagi mendengar tahu, sore hari mati pun ikhlas. Apa artinya para Tojin? Artinya kita ini yang masih hidup
yang masih punya kesempatan, saatnya untuk merenung, merefleksi kembali perjalanan kita sejak kecil sampai sekarang. Sejak kita anak balita, kalau masih ingat, sampai sekolah TK, SD, SMP, SMA, kemudian ke perguruan tinggi, berkenalan dengan banyak orang, lulus, menikah, kerja. Cobalah kita melakukan refleksi ulang. Apakah dalam perjalanan itu banyak hal yang menyimpang dari jalan kebenaran yang secara sadar atau tidak telah kita lakukan. Menyesal tentu tidak ada gunanya karena sudah terjadi. Yang perlu kita lakukan adalah mengoreksinya kembali. Bukan dengan cara membetulkan yang sudah salah, itu sudah. Tapi berbuatlah sebaliknya kepada orang yang dulu kita pernah kita sakiti, kita berbuat yang kurang pantas dan segala macam. Bukan sekedar dengan memohon maaf, bukan sekedar dengan menghapus dendam segala hal yang kurang baik di hati, tapi dengan membalasnya dengan berupa kebaikan kepada siapapun juga, kepada orang yang membutuhkan. Para taujin, kita sering diingatkan tatkala kita mati nanti, tidak ada satupun yang bisa kita bawa. Apakah perhiasan, pakaian yang megah mewah, bintang-bintang yang telah kita raih, emas permata, apapun tidak ada yang bisa kita bawa. Sering di peti mati kita diberikan sebuah kitab suci. Yakinlah, meskipun itu simbolik untuk kebaikan, juga sudah tidak bisa dibaca lagi. Jangankan ketika kita meninggal, ketika kita hidup pun mungkin kita jarang menyentuhnya. Satu-satunya yang bisa kita tinggalkan, yang bisa kita wariskan, atau setidaknya tidak memberatkan, adalah nama baik kita. Kalau selama ini kita kaya raya, berkedudukan tinggi, tapi lewat jalan yang tidak benar, tentu akan membebani, menjadi beban berat buat anak keturunan kita kelak. Tapi meskipun kita tidak punya harta yang banyak, tidak punya pangkat yang tinggi, tapi nama baik kita baik, nama baik kita harum, tentu akan menjadi hal yang positif bagi anak keturunan kita. Itulah yang bisa kita wariskan. Dan itulah maka Nabi Konghucu mengingatkan kita untuk hidup di dalam jalan kebenaran, hidup di jalan suci. Karena itulah yang akan membawa keharuman bagi kita kelak. Para taujin, sekarang kita bisa menyaksikan orang-orang yang kita anggap selama ini derajatnya tinggi, entah karena hartanya, entah karena kedudukannya, entah karena apapun juga, ketika meninggal karena COVID, tidak ada satu orang pun yang tahu di mana kuburannya, menghadap kemana, bahkan nisan pun mungkin tidak ada. Sama dengan yang lain juga. Maka para taujin, sekali lagi, mumpung waktunya masih ada, kita hayati betul sabda sang Nabi, hidup lurus di dalam tauhid. Itulah yang bisa kita lakukan, itulah yang bisa kita upayakan. Dan mudah-mudahan kalau semuanya berlangsung dengan baik, kita semua selamat melalui pandemi yang bahaya ini, kita sudah ada di dalam jalan yang benar,
jalan yang seharusnya memang kita tempuh sejak lama. Tapi tidak usahlah kita terlalu jauh berpikir ke belakang. Yang sekarang kita pikirkan, koreksi diri, lakukan perbaikan, dan berikanlah yang terbaik buat anak keturunan kita, nama baik. Kalaupun tidak bisa memberikan nama yang harum, janganlah meninggalkan beban berat bagi mereka kelak. Mereka tidak bersalah. Jangan sampai menanggung kesalahan yang kita perbuat. Terima kasih dan Wei De Tu Tian, Sanjay. Mari kita syukuri khotbah yang dibawakan oleh Syekh Budi Santoso Tanu Wibowo dengan menyanyikan lagu pujian Membina Diri. Sembayang dan doa penutup diawali dengan menyanyikan lagu Damai di Dunia dan ditutup dengan lagu pujian Terima Kasihku. Marilah kita semua bangkit berdiri.
di dalam doa. Puji serta syukur kehadirat Wang Tien yang telah berkenan atas kebaktian suci virtual yang kami laksanakan pada pagi hari ini. Sehingga kebaktian suci virtual ini dapat berjalanlah dengan baik dan lancar serta penuh hikmat. Semoga berolehlah kami kekuatan dan kemampuan untuk menegakkan firman Tien dan melaksanakan ajaran-ajaran Nabi di dalam beri cinta kasih, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, kewajiban, serta berlaku susila, bijaksana, dan dapat dipercaya dalam hidup kami sehari-hari. Kami pun tidak lupa bermohon perlindungan Tien, hingga kiranya lindungilah kami, lindungilah bangsa kami dari mara bahaya penyakit menular COVID-19, sehingga bolehlah kami beserta bangsa kami penuh dengan kemakmuran dan kesejahteraan. Dikuatkanlah iman dan hati kami. Kami yakin Wang Tien senantiasa menilik, membimbing, dan menyertai seluruh kehidupan kami. Maha besar Tien Halik semesta alam. Tien melindungi kebajikan. Wang I Sampi, Wei Tien Yuta. Wang I Sampi, Wei Tien Yuta. Sancai. Sancai. Karena ku sudah
Cikgu. Cai cikgu. San cikgu. Waita Tung Tian 先有一个山仔。山仔。 Saudara seiman umat Konghucu yang saya cintai dan kasihi di seluruh Indonesia, ibadah kebaktian online pada pagi hari ini telah selesai. Kiranya Huang Tian dan Ta Cheng Tze Seng Kung Tze berkenan merahmati kita semua umat Konghucu di seluruh Indonesia, dan bolehlah meneguhkan iman serta selalu setia kepada firman Tian dan sabda Nabi Konghucu. Marilah kita semua tetap menjaga perilaku hidup sehat dan bersih serta mengikuti anjuran pemerintah untuk pencegahan COVID-19. Kita pun berdoa dan bermohon kepada Huang Tian agar selalu senantiasa diberikan pertolongan, perlindungan dari pandemi COVID-19, dan kiranya wabah COVID-19 ini bisa segera berlalu. Kita bertemu kembali di perjumpaan yang akan datang, dan terimalah salam penubuhan iman kita, hanya kebajikan Tian berkenan. Wei Te Tong Tian, Sancai.